Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semuanya berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia untuk mengikuti pelajaran daring hari ini. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari ikuti dengan baik dan dipahami ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti dari hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. 2. Siswa dapat menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. 3. Siswa dapat merencanakan sikap yang sesuai dengan isi kandungan hadis. Yang keempat, siswa dapat mengolah fenomena sosial dan fenomena alam sebagai bukti kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai hal tersebut, mari ikuti pembelajaran yang berikut ini. Mari kita simak hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah lamma qadal khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tatkala Allah menetapkan penciptaan, Dia menulis di sisinya di atas arasy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului daripada murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Cakupan rahmat Allah amatlah luas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmatnya luas meliputi segenap makhluk. Tanpa rahmat Allah, manusia akan binasa dan rugi. Oleh karena itu, kita dilarang untuk berputus asa dari rahmatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum 'adzabun alim. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmatku dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 23. Cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dicapai manusia dengan beramal baik sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 132. Yang kedua, yaitu mengikuti kandungan Al-Quran. Al-Quran berisi ajaran-ajaran pokok bagi umat Islam yang harus dipraktikkan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam. Apapun yang dilakukan seseorang harus berdasarkan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Al-Quran surat Al-An'am ayat 155. Yang ketiga, yaitu menyimak bacaan Al-Quran. Menyimak bacaan Al-Quran merupakan salah satu cara mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran,
maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 204. Adapun yang keempat, cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menegakkan salat dan menunaikan zakat, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Al-Quran Surat An-Nur ayat 56. Yang kelima ialah beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di dalam surat An-Naml ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surat An-Naml ayat 46. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada orang-orang muhsinin. Adapun orang yang bertaubat termasuk orang-orang muhsinin. Cara mendapatkan rahmat Allah yang keenam yaitu mendamaikan yang sedang bertikai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bertakwa dan memberikan balasan rahmat atas ketakwaan dan memperhatikan hak kaum mukminin. Apabila rahmat telah diraih, kebaikan dunia akhirat pun akan tergapai. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mengkaji fenomena alam sebagai tanda kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu tanah amblas atau sinkhul. Sinkhul merupakan fenomena alam yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sinkhul menurut istilah adalah sebuah lubang di permukaan tanah yang berhubungan dengan lapisan bawah tanah yang terbentuk oleh larutan air atau runtuhnya atap gua. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan dari Aisyah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia terakhir dari umat ini akan mengalami kejadian al-masakh atau pengubahan rupa, al-khosaf atau tanah amblas, dan al-qazaf atau lemparan. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kami binasa padahal di tengah kami ada orang-orang soleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, jika perbuatan keji merajalela. Hadis riwayat At-Tirmizi. Fenomena alam selanjutnya sebagai tanda kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah air hujan. Hujan merupakan contoh fenomena alam yang bermanfaat bagi manusia. Air hujan menyebabkan tanah yang tandus menjadi subur, tanaman yang layu mekar kembali, dan tumbuh buah-buahan dan sayur-sayuran dari tanaman yang subur, dan masih banyak lagi. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29.
Fenomena alam yang ketiga sebagai tanda kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terjadinya siang dan malam. Siang dan malam terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang telah mengatur sedemikian rupa untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut dijelaskan di dalam surat Fussilat ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah menyembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Al-Quran Surat Fussilat ayat 37. Adapun yang terakhir, fenomena alam sebagai tanda kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah terjadinya bencana alam. Bencana alam terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya bencana alam menyadarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha kuasa dan berkehendak terhadap seluruh makhluknya. Bencana alam dapat berwujud gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi, virus atau wabah penyakit, dan sebagainya. Mukmin yang cerdas dapat mengambil pelajaran dari fenomena alam. Dengan mengamati fenomena alam, keimanan mukmin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah dan menjadikan ia tunduk dan patuh kepadanya. Bertambah keimanan seseorang, bertambah pula ibadah yang ia lakukan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan, dengan semakin banyak kita mengetahui kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, kita harus membuat diri kita semakin taat dan patuh kepadanya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.